Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini tentunya udara sangat segar sekali. Segar, sejuk, semalam habis hujan ya. Iya, dan juga di hari yang cerah ini saya ditemani oleh rekan saya yang sudah terkenal sekali, yaitu Mr. Erwin. Oh ya, ngomong-ngomong, kita mau ngapain nih Mr. Erwin? Hari ini kita dalam acara podcast Open House Ar-Rahman 2021. Seru sekali ya. Oke, Mr. Erwin, ada beberapa bintang tamu yang kita akan ngobrol-ngobrol santai hari ini. Baik. Mungkin Mr. Erwin bisa kasih tahu siapa aja yang akan hadir hari ini. Oke, podcast Ar-Rahman Islamic School kali ini kita akan mengundang beberapa orang tua dan 2 orang siswa yang berprestasi, gitu ya. Nah, untuk yang pertama kita akan mengundang salah satu orang tua yang keren, gitu ya, tampan, tapi tidak melebihi ketampanan kami berdua. Karena kami sudah tergabung dalam 7 tertampan versi on the spot. Baik, misalnya karena nampak-nampaknya sudah menunggu terlalu lama nih bintang tamu kita. Baik, langsung saja kita panggil. Kita panggil Bapak Imam Priyono. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Misal? Bukan sini. Silakan Mas. Oh iya. Alhamdulillah nih. Gimana? Apa baik? Sehat, Mister? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Baik. Kembar ya sebelumnya? Enggak, kita sebetulnya satu orang. Cuma yang satu kan ari-ari tuh. Ari-arinya nggak dikubur, dirawat. Ini jelas lah ya. Oke, bisa siap. Baik Pak Imam, alhamdulillah sudah berkesempatan hadir di Ar-Rahman Islamic School. Luar biasa, ini sebuah kehormatan buat kita. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan seluruhnya, bahwa Pak Imam ini adalah salah satu juga wali murid di Ar-Rahman Islamic School ya. Betul sekali. Baik, kalau berdasarkan Google yang saya baca informasi bahwa Pak Imam ini Namanya Pak Imam Priyono. Imam Priyono, Lahir pada tanggal 23 Oktober 23 Oktober ya Pak. 1980. Bukan 2000-an ya? Ternyata ini masih muda ya. Iya, angkatan 80-an. Berarti masih muda. Masih ya? milenial tuh, Pak. Generasi awal milenial. Oh iya, betul. Berarti baru kemarin ulang tahun ya. Iya, benar. Ada kado, Pak? Nanti disiapin. Baik Pak Imam, begini Pak Imam, mungkin Pak Imam sebagai wali murid, sebagai orang tua, atas nama, bukan wali murid secara Ar-Rahman saja ya, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan, kami ingin tanyakan khususnya Dewan Guru dan semua stakeholder di dunia pendidikan. Kira-kira di masa pandemi ini bagaimana, apakah ada kendala untuk untuk mendidik anak dan sebagainya, sementara kan jam ketemu dengan guru itu sangat berbeda ya Mr. Erwin, yang betul. Awalnya sebelum pandemi itu bisa 12 jam atau 8 jam di sekolah, sementara sekarang lebih banyak di rumah. Bagaimana Pak Imam? Apalagi Bapak punya 5 anak ya Bapak? 3 anak itu ngurusnya bagaimana ya untuk sekolah di rumah itu? Iya. Kalau yang 2 yang lain jangan dibuka di sini, Pak. Iya, punya 3 anak alhamdulillah di Ar-Rahman Islamic School. Tapi pertama-tama alhamdulillah, terima kasih saya diberikan kesempatan, kehormatan bisa datang ke Ar-Rahman dan ketemu 2 guru yang sejak awal pertemuan saya udah ngeliat, ini guru keren, seru gitu. Itu yang saya rasa salah satu dalam tanda petik ya daya tarik kenapa saya menyekolahkan anak itu saya adalah di sini. Bapak bilang orang guru saya keren itu adalah orang yang ke 1000 kurang. Saya persis ke 1000. Ini yang ke 1001. Ada bonus, Pak. Jadi saya pertama-tama itu, jadi saya menganggap Ar-Rahman itu menarik karena kualitas guru-gurunya ya. Masuk ke pertanyaan yang tadi,
Jujur pada saat pandemi menghantam dunia gitu ya, termasuk Indonesia, termasuk Depok gitu. Salah satu yang saya kehilangan adalah momen anak-anak saya gembira datang ke sekolah, kemudian ketemu guru-guru dan ketemu teman-temannya. Itu kan harga yang mahal ya, yang kita kehilangan di saat pandemi itu datang. Tetapi apa boleh buat, tentu kesehatan itu adalah yang prioritas pertama, karena pandemi COVID-19 bukan cerita bohong, bukan hoax, itu nyata. Mungkin jutaan orang di seluruh dunia menjadi korban. Jadi kita sama-sama paham bahwa yang harus dilakukan adalah mengutamakan kesehatan. Jadi kalau ditanya apakah ada gangguan, iya terganggu. Karena buat saya kualitas pendidikan itu sulit sekali dipisahkan dari proses tatap muka. Ada yang hilang tentu kalau harus melalui online gitu ya. Walaupun kualitas pendidikan pengajaran melalui online saat ini dari hari ke hari semakin baik. Saya lihat kalau guru dan murid di awal pandemi semuanya gagap gitu ya, memanfaatkan fasilitas online. Tapi kalau sekarang online itu bagian dari kehidupan, hal yang biasa kita lakukan dan malah bisa mempermudah semua aktivitas termasuk pendidikan dan pengajaran. Baik, luar biasa ini ya. Iya. Jadi guru harus menyesuaikan dengan teknologi. Betul. Mr. Fajar sampai ngutang handphone ya? Iya. Awalnya itu saya tidak bisa ngedit video. Tapi alhamdulillah selama semenjak pembelajaran PJJ itu alhamdulillah Pak sekarang Pak. Ya sering dibikinin. Dan ngutangnya udah beres Pak tadi. Alhamdulillah. Buat koperasi ya. Jadi memang begini Mr. Erwin, rata-rata kalau kita lihat survei ya, Pak Imam ya. Jadi beberapa sekolah itu terutama kita melihat di daerah-daerah pelosok, mungkin nanti Pak Imam bisa berbagi. Jadi memang kalau di Ar-Rahman mungkin alhamdulillah ya masih bisa istilahnya kita internet lancar dan lain sebagainya. Tapi kalau di daerah-daerah tertentu itu Mr. Erwin, Pak Imam itu luar biasa sekali, sangat kesulitan sekali. Dari mungkin, sinyalnya, dari keterbatasan punya handphonenya mungkin ya. Betul. Nah jadi coba saya dengar itu Pak Imam juga punya pengalaman. Jadi beliau juga sempat juga memantau, karena kalau kita lihat ini Pak Imam ini latar belakangnya beliau salah satu juga ini Mr. Edwin ya, salah satu pembawa acara di salah satu stasiun televisi. Oh ya, buat teman-teman yang belum kenal dengan Pak Imam ini punya track record yang luar biasa. Pertama, beliau ini sebagai Abang None tahun 2004. Kurang lebih jadi nonenya ya. Ketika itu kalau nggak salah oh jadi abangnya dong. Akan jadi abang Mister. Oh iya betul. Pesertanya kalau nggak salah 3 waktu itu ya. Yang 2 itu mundurin diri. Alhamdulillah jadi bisa ini ya. Iya dong. Jadi Abang None dong, keren dong Jakarta ya. Yang kedua, beliau ini juga seorang presenter terbaik di tahun 2016, terpilih di nominasi apa namanya? KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Oh, Komisi Penyiaran Indonesia. Presenter terbaik ya 2016. Dari 3 orang, dari 2 gugur, 1 menang lagi. Dan juga Mr. Erwin, ini yang tidak kalah menariknya. Jadi beliau ini juga pernah menjadi pembawa acara debat presiden. Debat presiden. Itu kalau nggak salah Harmoko dan Soeharto benar. Jauhan. Bukan. Dan itu satu era. Oh iya beda. Jauhan. Kalau nggak salah waktu Pilpres 2014 ya Pak? 2019 kemarin dong. Dan sesi pertama itu kalau nggak salah. Iya betul. Dan itu Pak Imam luar biasa membawakannya. Oke, kembali lagi ke tadi Pak Imam. Pak Imam mungkin tentunya sebagai reporter, kita coba berbagi kepada warga yang lain ya. Sebagai reporter, kemudian juga sebagai bukan infotainment saya nyebutnya, orang yang terjun ke dunia jurnalistik gitu ya, dan meliput di istana gitu ya. Ini kayaknya terlalu jauh nggak sih maksudnya? Oh iya. Artinya ada Pak Imam melihat kendala yang tadi saya sempat dengar juga bahwa Pak Imam itu punya informasi yang luar biasa terkait kendala-kendala guru di luar daerah. Tadi saya sempat membaca bahwa Pak Imam itu punya informasi yang bagus, bisa diberitahukan nggak kepada?
Jadi pertama-tama nih saya mau disclaimer satu hal. Yang pertama, saya sekarang sudah tidak di TVRI, tidak di Televisi Republik Indonesia. Saya sekarang di R66 Media, ngurusin konten digital, konten YouTube, beberapa channel yang cukup besar. Kita merawat end-to-end-nya dari produksi hingga monetisasinya. Kemudian kalau sekarang terkait dengan aktivitas sosial masih berlangsung sama teman-teman aktivis pendidikan, punya concern terhadap jaringan guru-guru di Banten. Jadi kita merawat komunikasi, saling membantu, saling melakukan literasi terhadap banyak isu dengan guru-guru. Dan terkait dengan pertanyaan tadi, pada dasarnya memang Indonesia ini luas banget ya, luas sekali. Kita yang berada di sini di Depok, saya rasa salah satu yang beruntung karena banyak saudara-saudara kita yang tempatnya cukup remote, sinyal susah, ketersediaan gawai juga terbatas seperti yang tadi Mister sampaikan. Dan yang bisa kita lakukan adalah terus memitigasi atau meminimalisir kemungkinan-kemungkinan hambatan yang berlangsung apabila ada proses pengajaran dan pendidikan. Jadi itu nyata, dan menurut saya pertama kita harus bersyukur, kedua kita harus terus membantu. Apabila punya kemampuan, ayo sama-sama kasih kontribusi apapun bentuknya begitu ya. Termasuk kepada guru-guru yang sekarang ada di lini terdepan untuk memastikan bangsa ini tidak stagnan atau tidak kehilangan generasi karena misalnya kualitas pendidikannya turun, misalnya seperti itu. Itu kan harus dijaga gitu. Dari ini sangat menarik sekali ya, Mister. Saran saya habis ini Mister yang nanya, kalau enggak honornya dipotong. Yang punya teks dia, Pak. Yang punya daftar pertanyaan dia, Pak. Kayak Pak SBY. Mungkin Mister Ernest soalnya saya harus 50 bagi cut ini. Baik. Terakhir ya, pertanyaan terakhir. Dan saya belum ngomong. Ini Argo berjalan terus. Pertanyaan, bagaimana kiat Bapak untuk memilih sekolah yang tepat buat anak-anak di masa new normal begitulah ya? Oke, kalau tips memilih sekolah yang tepat, kalau ini sangat subjektif ya. Tiap orang tua biasanya punya preferensi masing-masing. Tapi kalau saya dan istri sejak awal punya prioritas ya. Prioritas dalam memilih sekolah buat kami adalah yang pertama, bisa memastikan anak kami memiliki akhlak yang baik, memiliki pengetahuan yang baik, dan memiliki ruang untuk mengembangkan keimanannya juga gitu ya. Jadi kalau zaman Pak Habibie itu ada iman dan iptek gitu ya, imtak gitu ya, dan itu kita lihat menjadi prioritas kita. Jadi kami tidak hanya mendahulukan soal keduniaan, karena keduniaan itu sudah relatif, ada jalannya dan seterusnya, tetapi sisi spiritual akhirat itu buat kami sebenarnya itu prioritasnya. Nah, setelah itu kita melihat infrastruktur, kita melihat guru-gurunya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Nah, akhirnya kita memang karena kediaman saya nggak terlalu jauh dari sekolah ini, kurang dari 2 kilo, saya rasa kita melihat Ar-Rahman adalah sekolah yang ideal, masuk kepada prioritas-prioritas yang tadi kami sampaikan. Jadi kami melihat hal itu, dan alhamdulillah sekarang anak saya 3 hampir di semua jenjang yang ada di Ar-Rahman. Ada Aiman di TK, ada Alia di SD, dan ada Anissa di SMP. Jadi tahun depan saya jackpot 3-3-nya itu naik satu grade. Ada yang naik ke SD, ada yang naik ke SMP, ada yang naik ke SMA. Jadi mohon potongannya lebih banyak. Tolong perhatikan yayasan. Kami yang di bawah. Tolong perhatikan ini. Jadi luar biasa begitu percaya dengan Ar-Rahman ini yang membuat juga Pak Iman jadi bintang tamu di sini misalnya. Jadi anak pertama, anak kedua, anak ketiga dari satu istri yang sama. Alhamdulillah. Bahkan rencana yang keempat nih sudah beli formulir dari sekarang. Ini bukan imam yang gini, Pak. Bahkan masih embrio. Sudah beli formulirnya dari sekarang. Nah, baik buat teman-teman, memilih sekolah itu tidak hanya mengandalkan pengetahuan, iptek begitu ya. Harus juga mengembangkan imtaknya, keimanan dan ketakwaannya, dan juga jitak. Apa tuh?
Apa Ana? Coba. Nggak tahu saya nggak tahu. Zikir dan Takwa. Luar biasa ini Bung Erwin ini. Luar biasa. maksain ya. Betul. Jadi begini, memang menurut buku yang saya baca, Buku apa itu? Buku karangan Abraha. Ya. Jadi memang begini, Pak Imam. Jadi memang kalau perilaku itu sekarang sulit sekali. Kalau orang sekarang anak itu gampang sekali, Pak. Misalkan cari siapa pangeran dari Kalimantan, itu searching di Google itu langsung ketemu dalam hitungan detik atau Tapi ada satu yang tidak bisa dirubah, memang perilaku itu. Perilaku, akhlak gitu ya. Kami setuju dengan meskipun sifatnya pendapat itu subjektif, tetapi memang media sekolah itu luar biasa tadi kita jadi tersentuh juga nih. Jadi yang pembentukan akhlak dan sebagainya, dan itu banyak orang tua juga ada di Ar-Rahman mengatakan seperti itu ya. Dan tercermin dari guru-gurunya. Di Ar-Rahman itu ada Mr. Fajar, satu-satunya Mr. Fajar di Ar-Rahman. Yang lain nggak ada Mr. Fajar. Baik, yang terakhir mungkin Mr. Erwin, untuk Pak Imam, silakan. Itu percaya sekali dengan Ar-Rahman, salah satu pembentukan karakter. Saya rasa sudah tidak ada lagi. Harapan ya. Iya, harapan sekolah ke depannya. Harapan saya Ar-Rahman sebagai institusi pendidikan terus menjaga komitmennya. Visinya kan bagus tuh ya, visinya besar sekali, generasi ulul albab dan seterusnya, dan menjaga itu tidak kalah sulitnya dengan menciptakan gitu ya. Betul. Kalau sekarang dilihat sudah bagus, jangan cepat berpuas, justru terus mengeksplorasi, berinovasi, karena persaingan juga terus berlangsung. Ar-Rahman sebagai lembaga pendidikan harus semakin dewasa, harus semakin mature, semakin bisa melayani lebih baik, semakin bisa menjadi ruang sebuah media yang memastikan ada generasi-generasi selanjutnya yang meneruskan kita semua, guru-guru yang keren, institusi pendidikan yang bagus. Ini kan harus ada yang mengisi. Betul. Dan yang mengisi itu adalah anak-anak kita. Dan saya berharap Ar-Rahman terus bersemangat, jangan berpuas diri, jangan selesai, jangan menganggap pertarungan ini sudah selesai. Justru pertarungan ini masih banyak, kita harus ciptakan sebanyak-banyaknya. Saya rasa Ar-Rahman punya potensi ke sana. Dan saya berharap tadi tidak kehilangan jati dirinya gitu ya, bahwa visinya menelurkan generasi ulul albab itu harus dipegang sepenuh hati. Mungkin itu harapan saya. Baik. Mungkin Pak Erwin tidak ada tambahan. Baik. Visi Ar-Rahman itu membangun generasi ulul albab. Ciri-ciri ulul albab itu yang pertama selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan, siang dan malam, dalam keadaan tidur, berdiri, duduk dan berbaring, selalu dalam keadaan berzikir atau mengingat Allah. Yang kedua, ciri-ciri ulul albab itu adalah berpikir mengenai kebesaran Allah melalui tanda-tanda yang ada di dalam Al-Quran dan yang berada di dalam ilmu pengetahuan. Dan itu semua sudah ada di program Ar-Rahman, Pak Imam ya. Jadi alhamdulillah sekolah kita pun sudah menerapkan, insya Allah programnya dimasukkan generasi yang ulul albab. Amin. Ngomongnya keren amat ya. Jadi sudah dikatakan ya. Baik, terima kasih Pak Imam atas kehadirannya. Atas waktunya. Luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Jadi perlu diinformasikan seluruh stakeholder atau teman-teman yang menyaksikan tayangan ini bahwa SD Ar-Rahman Islamic School atau Ar-Rahman Islamic School sudah membuka pendaftaran di gelombang pertama ya. Gelombang pertama, betul. Dengan diskon, ada diskon yang berdasarkan prestasi, kemudian paling cepat daftar dan sebagainya. Untuk informasi lebih lanjut nanti kita akan sampaikan akan ada di bawah ini informasinya ya. Dan untuk mendukung secara konkret, habis ini insya Allah saya langsung ambil volume untuk anak saya. Terima kasih Pak Imam ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin setelah ini kita akan prasmanan, Mas Rewin. Di mana itu? Belum jam siang. Di bawah masjid. Ya, kebetulan ada yang kondangan. Ada yang walimah ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Terima kasih, Pak.